Halo, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi atau hasil yang telah kami diskusikan bersama dari tim atau kelompok Kristen Katolik. Pertama saya akan menerangkan latar belakang Kristen Katolik. Agama merupakan pengungkapan iman yang dalam arti yang luas. Di dalam agama, iman mendapat bentuk yang khas yang memperdayakan orang beriman mengkomunikasikan imannya dengan orang lain, baik yang beriman maupun yang belum. Ditinjau dari asal-usul katanya, agama terdiri dari dua suku kata, yaitu ayang berarti tidak dan gamma artinya kacau. Jadi, agama berarti tidak kacau. Dengan adanya agama diharapkan dapat membuat suatu keadaan yang damai. Dalam agama, orang memperlihatkan sikap hati dan batinnya di hadapan Tuhan. Sikap manusia di hadapan Tuhan antara lain tampak jelas dalam sikap dan tanggung jawabnya terhadap sesama dan alam sekitarnya. Di dalam dunia ini, sesuai dengan realitas yang ada, Tuhan menurunkan berbagai macam agama, dan manusia bebas untuk memilih agama-agama yang ada itu. Semua agama ini bermuara untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Namun demikian, ada juga di antara manusia itu yang menyatakan dirinya tidak percaya akan adanya Tuhan. Mereka ini lazim disebut ateis. Ada juga yang beragama percaya kepada Tuhan, tetapi tidak masuk ke dalam salah satu ajaran agama. Ini menjadi fenomena tersendiri dalam melihat manusia seluruh dunia. Di antara agama-agama itu adalah Kristen Katolik, Kristen Protestan, Yahudi, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Juga ada yang disebut dengan aliran kepercayaan seperti Pemenah, Parmalim, Karahyangan, Kejawen, dan lain-lainnya agama Kristen. Selanjutnya, pengertian Katolik. Kata Katolik atau Katolikos dalam bahasa Latin itu Catholicus berasal dari bahasa Yunani yaitu katalo, berarti sarwa sekalian atau secara keseluruhan atau gabungan kata yang berarti perihal dan kata holos yang berarti sarwa. Istilah Katolik dengan huruf K besar pertama kali digunakan pada permulaan abad kedua sebagai sebutan bagi seantero dunia Kristen dalam ranah eklesiologi. Istilah ini memiliki sejarah yang panjang dan digunakan dengan berbagai makna. Selanjutnya, Katolikus berarti untuk umum atau universal. Kata ini untuk pertama kalinya ditemukan dalam tulisan Ignatius dari Antioquia, yaitu surat yang dikirimkan kepada jemaat-jemaatnya di Smyrna. Dalam terminologi Kristen atau Katolik, kata ini digunakan untuk beberapa arti sebagai berikut. Yang pertama itu gereja universal sebagai unsur pembeda dengan gereja-gereja lokal. Yang kedua, gereja yang benar sebagai pembeda dengan aliran skemastik. Bagi penulis sejarah, hal ini dipakai untuk menunjukkan kepada gereja sebelum perpecahan antara gereja barat dengan gereja timur pada tahun 1054 Masehi. Semenjak munculnya gerakan reformasi yang dipimpin oleh Martinus Luther, gereja barat memakai kata ini untuk nama dirinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah awal mula agama Kristen Katolik. Agama Katolik tumbuh ketika Yesus lahir di kota Bethlehem yang terletak di Palestina pada awal abad keempat Masehi, di mana gereja mendapat pengakuan resmi dari Kaisar Romawi Konstantin Agung 380 Masehi dalam bentuk Katolik Ortodoks yang berkedudukan monopoli dan terus berkembang di luar kerajaan Romawi. Sejak abad pertama sampai abad keempat, agama Kristen telah menyebar di sekitar Laut Tengah. Dalam abad keempat sampai abad ke-13, menyebar di Eropa. Abad ke-13 sampai abad ke-18
memasuki benua Amerika, sebagian Afrika, dan Asia. Dalam abad ke-19 dan abad ke-20, gerakan Zending internasional telah menjelajahi seluruh dunia. Dalam abad ke-19, agama Kristen Katolik sudah berkembang ke seluruh dunia. Penganut agama Kristen Katolik itu pun membludak. Masyarakat animisme dan politeisme dan lain-lain yang dianut oleh masyarakat setempat ketika agama Kristen Katolik disebarkan, meninggalkan animismenya dan memeluk agama Kristen Katolik. Pada abad ke-20, gerakan Zending internasional juga telah menjelajahi seluruh dunia. Selanjutnya, ajaran dogma atau doktrin. Teologi Kristen Katolik adalah sebagaimana tercantum dalam kredo iman rasuli, yaitu Tritunggal yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Hal ini merupakan monoteisme dalam agama Kristen. Menurut ajaran agama Kristen, Katolik untuk mengetahui ajaran ketuhanan ada dua sumber kebenaran, yaitu Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan tradisi gereja. Maksud dari tradisi gereja ini mempunyai dua kekuasaan, yaitu Tradio Declarativa, yaitu hanya gerejalah yang merupakan satu-satunya instansi yang dapat menerangkan isi Alkitab atau isi kitab suci dan tidak akan membuat kesalahan, dan Tradition Constitutiva artinya adalah gereja mempunyai tradisi yang wewenang melengkapi kitab suci yang merupakan sumber penyertaan dari Tuhan. Sekian dari saya, kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Baiklah, di sini saya Devi Pramita Melani Arianja. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya Claudia Beatrice. Di sini saya akan menjelaskan sakramen dalam agama Kristen Katolik. Baiklah, Gereja Katolik merayakan 7 sakramen. Sakramen diambil dari bahasa Latin atau sakramentum. Adalah suatu tanda yang dimulai dari Kristus untuk memberikan rahmatnya kepada umatnya. Ketujuh sakramen disebut adalah 1. Baptis. Baptis merupakan tanda masuknya seseorang. Umat Katolik ditandai dengan penyiraman air suci pada dai, sering juga disebut Latin Baru, tanda manusia yang berdosa dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Sakramen baptis dapat dilakukan di umur beberapa, tetapi biasanya dilakukan saat seorang masih bayi. Sakramen baptis hanya diterima 1 kali seumur hidup. Yang kedua, Krisma. Krisma juga disebut penguatan agar seseorang tetap kuat dan imamnya sebagai pemeluk Katolik. Sebelum tahun 2002, sakramen Krisma dapat diterima saat seseorang berusia minimal 15 tahun atau sudah duduk di kelas 3 SMP, tetapi setelah tahun 2002 diubah menjadi minimal 18 tahun atau sesudah duduk di kelas 3 SMA, tetapi ada juga yang baru menerima sakramen setelah menikah atau setelah berusia lanjut, sama seperti sakramen baptis. Sakramen Krisma juga hanya diberi sekali seumur hidup. Ketiga, Ekaristik. Ekaristik sering juga disebut komunik. Sakramen ini merupakan sakramen yang penting karena umat Katolik percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar hadir dalam bentuk roti dan anggur. Sakramen Ekaristik setiap hari saat dia mengikuti misa harian. Keempat, pengampunan dosa. Sebelum sakramen pengampunan dosa dalam Kristus dapat dilakukan setiap minggu atau kapanpun, pastor persediaan melayani pengampunan dosa tersebut, tetapi umumnya dilakukan sebelum perayaan Natal dan Paskah. Umat Katolik dan masuk kembali pengakuan dosa, memberitahukan kepada dosa-dosanya yang paling berat, kemudian pastor akan
menyeluruhnya membaca beberapa ayat Alkitab dan mengucapkan doa-doa tersebut selama beberapa hari. Doa-doa tersebut dimasukkan untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Tuhan. 5. Sakramen pengampunan orang sakit atau peminyakan. Sakramen ini diberikan kepada orang yang benar-benar sakit parah. Tujuannya agar orang yang bersangkutan tetap berpegang pada iman Katolik dan juga memohon agar Tuhan memberikan yang terbaik pada bersangkutan, apakah dia benar sembuh atau malah dipanggil Tuhan atau mati. 6. Iman atau pembaptisan imam. Imam adalah sakramen yang khusus diberikan kepada calon imam. Sakramen ini sejenis wisuda bagi calon imam. Para father atau calon imam yang dihabiskan akan menjadi pastor dengan tugas yang lebih berat, yaitu mengembangkan umat Allah. 7. Sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan merupakan sakramen diberikan kepada sepasang pria atau wanita dewasa yang saling mencintai dan berniat untuk membangun rumah tangga mereka secara bersama-sama. Dalam perkawinan Katolik, idealnya sakramen perkawinan hanya diberikan satu kali seumur hidup sampai maut memisahkan. Karena pernikahan Katolik bersifat tidak terceraikan, seseorang baru boleh menikah lagi setelah pasangannya meninggal dunia dalam Alkitab Matius 19 ayat 6. Hari-hari kudus Kristus Katolik terbagi menjadi 8. 1. Natal, 2. Advent, 3. Rabu Abu, 4. Paskah, 5. Prapaskah, 6. Tritunggal, 7. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, 8. Pentakosta.